Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, ada 3 kebiasaan buruk wanita yang dibenci oleh Allah. Hindari 3 kebiasaan buruk ini. Nabi Muhammad SAW peringatkan pada wanita agar tidak melakukan ketiga kebiasaan ini, sebab ketiganya bisa mendorong pada balasan buruk di akhirat kelak. Jangan sampai kita menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW pernah menasihati dan memerintahkan kaum wanita agar bertakwa kepada Allah, mentaati suami, dan juga banyak bersedekah. Nabi bersabda, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga. Beliau sambil merapatkan jari-jari tangannya, dan sebagian besar kalian akan menjadi bahan bakar api neraka. Lalu beliau membuka jari-jarinya. Seorang wanita bertanya, "Mengapa wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami, dan menunda-nunda kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas ada 3 nasihat Nabi SAW yang diperuntukkan terkhusus bagi kaum wanita sebagai bekal untuk masuk surga. Jika diamalkan, hal itu akan memudahkan kaum wanita untuk meraih surga, yaitu bertakwa kepada Allah, taat kepada suami, dan banyak bersedekah. Sebaliknya, jika seorang wanita melakukan 3 hal berikut ini, ia akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, wanita yang suka melaknat. Sebagian wanita begitu mudah melaknat orang yang ia benci, termasuk yang sedang punya masalah dan konflik dengannya. Sangat tidak patut jika seorang yang mengaku mukmin namun lisannya terlalu mudah untuk melaknat orang lain. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka mencela, tidak pula seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang keji dan kotor ucapannya. Hadis riwayat Bukhari. Daripada melaknat atau mendoakan keburukan untuk orang lain, alangkah baiknya jika kita mendoakan kebaikan kepadanya, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk baginya, dan doa-doa kebaikan lainnya. Insya Allah hal itu juga memberikan keuntungan pada kita. Hati jadi lebih damai dan tentram. Segala perasaan iri, dengki, dan kemarahan perlahan bisa berkurang pula. Yang kedua, wanita yang suka mengingkari kebaikan suami. Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak. Bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami. Hadis riwayat Tirmizi. Kadang tanpa disadari, istri terus saja merasa kurang atas yang diberikan suami. Tidak dipungkiri, memang setiap tahun kebutuhan akan terus bertambah. Tapi untuk suami yang sudah bekerja dan berusaha keras, tak layak untuk dicemooh atas pemberiannya. Selain itu, ingat juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri segala sesuatu. Insya Allah dengan begitu rezeki kita akan ditambah. Tapi bagi yang kufur dengan nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Yang ketiga adalah wanita yang suka menunda-nunda kebaikan. Salah satu hal yang menjadikan wanita suka menunda kebaikan itu adalah
terlalu larut dalam perasaan dan emosi yang dirasakannya. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ingat akan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera melaksanakan amal saleh sebelum datang 7 hal yang menghancurkannya, yakni kefakiran yang melupakan, kekayaan yang menyesatkan, sakit yang merusakkan, ketuaan yang melemahkan, kematian yang mendadak, dajjal yang merupakan seburuk-buruk hal gaib yang akan datang, dan hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah bahwa masa hidup di dunia ini hanyalah seperti orang mampir minum. Singkat sekali, apalagi kita tak tahu kapan ajal akan datang, dan ajal tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita sakit, melainkan bisa datang kapan saja. Dan lagi-lagi kita tak mampu bersembunyi dari jemputan ajal. Oleh sebab itu, kita isi waktu yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perbuatan baik. Semoga kita semua bisa menjauhkan diri dari ketiga kebiasaan buruk tersebut dan diberikan ridho dan petunjuk selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan materi ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.